semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita tentang integral. Jadi di video sebelumnya sudah diupload tentang materi integral part 1, itu isinya integral. Kita review sebentar. Untuk yang part 1 itu berkaitan dengan integral tak tentu, kemudian antiturunan, luas daerah di bawah kurva, dan yang terakhir adalah jumlah Riemann. Nah, ini sudah kita bahas di integral part 1. Nah, nanti di part 2 kita bahas apa saja. Silakan saksikan videonya. Selamat belajar. Oke, kita mulai untuk yang integral part 2. Nah, di integral part 2 ini kita akan berbicara tentang integral tentu. Jadi sebelumnya sudah dibahas antiturunan dan integral tak tentu. Nah, di sini kita akan bahas tentang integral tentu. Apa itu sebenarnya maksudnya integral tentu? Jadi masih berkaitan dengan yang namanya jumlah Riemann ya. Jadi kalian sebelum menonton video ini harus sudah memahami tentang jumlah Riemann. Apa itu? Nanti bisa kalian saksikan di video sebelumnya, di video integral part 1. Nah, jumlah Riemann untuk f, suatu fungsi ya, yang merupakan hampiran untuk luas daerah di bawah kurva. Jadi ingat kita masih berbicara tentang jumlah Riemann, kemudian luas daerah di bawah kurva, Y sama dengan Fx untuk X yang terdefinisi di selang A, B, A sampai B. Nah, semakin halus partisinya, maka semakin baik hampiran tersebut. Nah, ingat lagi jumlah Riemann itu seperti apa sih sebenarnya? Misalkan kalau kita visualisasikan, kita punya koordinat sumbu X, sumbu Y sama dengan Fx ya. Misalkan fungsinya adalah seperti ini di selang A sampai B, kemudian kita ingin menghitung luas di bawah kurva ini, kita ingin hitung luas di bawah kurva, maka caranya adalah menggunakan jumlah Riemann ya. Jumlah Riemann artinya kita bagi menjadi n selang. Jadi kita bagi misalnya di sini X0, kita partisi, kemudian ini X1, ini X2, ini X3, X4, X5, X6, dan X7. Misalkan kita bagi menjadi 7 partisi. Nah, nanti juga di sini kita punya titik T1 ya. Ingat-ingat lagi, T1 berarti ini ada T2, T3, ini T4, ini T5, T6 misalkan. Dan ini T7. Maka sama saja sebenarnya ketika kita menghitung luas persegi panjang ya. Jadi ini T1-nya di sini. T1-nya berarti di sini, iya di sini ya T1 misalkan. Nah, T1 berarti menghitung luas persegi panjang di sini. Kita partisi. Kemudian ada T2. T2-nya di sini artinya kita menghitung luas persegi panjang di sini. T3 itu di sini berarti menghitung ini. Selanjutnya T4 ada di sini, T5,
T6, dan T7. Nah, kita menghitung sama aja sebenarnya, menghitung luas di bawah kurva adalah dengan menghitung berapa luas persegi panjang ini ya, luas persegi panjang ini, ditambah ini, dan seterusnya. Nah, perhatikan bahwa di sini dikatakan bahwa semakin halus partisinya, semakin baik hampiran tersebut. Kalau misalnya kita bagi menjadi 7 partisi, maka sebenarnya masih ada error ya di sini. Masih ada yang tidak terhitung nih di sini. Oh, di sini nggak kehitung nih. Oh, di sini lebih. Di sini lebih nih. Oh, di sini ada yang nggak terhitung luas daerahnya. Oh, di sini juga nggak kehitung. Ini ada yang lebih. Ada errornya ya. Artinya ada perbedaannya nih. Bukan luas sesungguhnya. Makanya dikatakan di sini hampiran ya. Suatu hampiran. Jadi semakin halus partisinya, misalkan ini kita bagi menjadi ada X7 tadi ya. Sampai X7. Ada 7 partisi. Misalkan kita perkecil lagi nih, oh kita perkecil lagi, nanti persegi panjangnya semakin kecil dan semakin banyak ya. Semakin halus jadinya partisinya. Nah, ketika semakin halus, maka juga harusnya error-error di sini akan semakin kecil ya. Maka semakin baik juga hampirannya. Jadi sebenarnya kita menghitung luasnya adalah dengan menghampirinya. Menghampiri si kurva tadi, kurva Y sama dengan Fx, itu dengan menghitung jumlah Riemann luasnya. Seperti itu ilustrasinya. Nah, jadi selanjutnya, nah kita berbicara lagi nih ingat lagi tentang materi limit. Jika limit P menuju 0 dari sigma FTI sigma delta XI, I sama dengan 1 sampai N, ini ada, maka F dikatakan terintegralkan pada selang tutup A, B. Dan integral tentu F pada AB, selang tutup A, B, itu didefinisikan sebagai integral dari selang A sampai B, suatu fungsi fx dx, itu adalah sama aja dengan menghitung limit partisi menuju 0, sigma FTI delta XI untuk I sama dengan 1 sampai N. Nah, jadi perhatikan bahwa jika limit ini ada, nah di sini mutlak P menuju 0. Mutlak P ini artinya apa? Mutlak P ini bukan ini ya. Mutlak P di sini artinya maksimum dari delta XI untuk I sama dengan 1 sampai N. Gitu. Jadi partisinya, tadi kan semakin halus partisinya, maka semakin baik hampirannya. Di sini berarti panjang partisinya itu menuju 0, mendekat ke 0. Artinya sangat halus sekali berarti ya. Kalau udah partisinya menuju 0, misalkan partisinya di sini ini titik koordinat 1, koordinat 2, berarti ini panjang partisinya berapa? 1 ya. Nah, dia di sini dikatakan limit partisi menuju 0. P-nya, mutlak P menuju 0. Artinya kecil sekali dia partisinya, membagi partisinya. Nah, kalau limit dari sigma FTI delta XI, itu maksudnya apa? Delta XI posisinya adalah di sini ya, delta XI. Ini delta X1 berarti. Ini delta X1, ini delta X2, ini delta X3, dan seterusnya. Sebenarnya sigma FTI delta XI ini adalah jumlahan dari luas persegi panjang tadi yang sudah kita hitung, yang sudah kita partisi. Jadi FTI kan di sini, FTI kan sebenarnya adalah lebar ya, panjang atau lebar, panjang kali lebar, persegi panjang lah pokoknya. Ini adalah FT1 berarti dikali delta XI, ini kan sama aja menghitung persegi panjang nih. Luas persegi panjang. Nah,
jika jumlahan dari luas ini untuk limit partisinya menuju 0 itu ada, maka dia F-nya itu terintegralkan. Berarti fungsinya terintegralkan. Dan integralnya apa? Integral tentu F-nya itu dapat didefinisikan seperti ini. Nah, jadi cara menghitung integralnya pada dasarnya definisinya adalah sama aja kita menghitung limit ini. Partisinya kita buat sangat halus, semakin kecil, dan kita menjumlahkan, pada dasarnya menjumlahkan persegi panjang yang sudah kita partisi dari luas di bawah kurva suatu fungsi tersebut. Jadi seperti itu. Konsepnya untuk integral itu seperti itu. Integral tentu ya. Batasannya apa? Batasannya ya A dan B ini. A dan B ini ya batasannya. Nah, sekarang selanjutnya ada catatan. Nah, catatannya apa? Catatan, saya kotakin aja. Catatan bahwa dalam notasi, jadi dalam notasi integral A, B, F, X, dx, itu asumsikan bahwa A itu selalu lebih kecil dari B ya. Jadi batas bawah, batas atas. Nah, kalau A besar dari B, gimana? Jika A besar dari B, maka kita definisikan integral A, B, Fx, dx, itu A besar dari B ya. Itu sama aja kita balik integral dari negatif B sampai A, Fx, dx. Ini jika A besar dari B. Sekarang kalau misalnya A sama dengan B gimana? Jika A sama dengan B, maka kita definisikan di sini integral A, B, Fx, dx itu sama dengan integral A ya. Ya kan, A sama dengan B, Fx, dx yang sama dengan 0 sebenarnya. Maka di titik itu kan sama aja. Kalau misalnya tadi selang AB, ini interval A, ini selang tutup A, B ya. Ada suatu fungsi di sini, kita menghitung luasnya, maka seperti ini. Kondisinya ketika A besar dari B, ketika A kecil dari B. Tapi misalkan kondisinya A sama dengan B, berarti dia kalau A sama dengan B, ini A dan sama dengan B kan? Hanya sebuah titik, luasnya apa? Ya luasnya 0, karena kita garis ya, bukan berbicara bidang. Makanya luasnya adalah 0. Ingat bahwa ketika kita berbicara tentang integral, maka sebenarnya kita berbicara tentang luas di bawah kurva, luas fungsi. Maka ketika A sama dengan B, ya luasnya berapa? Luas titik ya 0. Nah, perhatikan juga, catat juga bahwa integral dari A, B, Fx, dx, nah ini yang sering keliru, itu sama aja dengan integral A, B, Ft, dt. Jadi variabelnya disesuaikan ya. Integral A, B, F, U, du, sama aja. Sama seperti ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada sebuah teorema. Jadi dituliskan dulu, teorema. Nah, teorema ini sebenarnya yang membantu kita untuk mempermudah ya. Kita selalu bergerak dengan definisi dari limit, turunan, kemudian integral. Kita selalu memulainya dari kekontinuan juga dari definisi ya. Nah, kemudian muncullah teorema-teorema yang memudahkan kita sebagai jembatan kita untuk lebih cepat jadinya. Harusnya tidak seperti definisi tadi, sama aja dengan menghitung integral kalau tadi pakai limit. Nah, nanti ada teorema-teoremanya yang selama ini sebenarnya sudah kalian terapkan untuk teorema itu, caranya. Begitu juga tentang turunan. Turunan kan pada dasarnya menghitung limit juga ya, kalau definisinya. Tapi ada teoremanya tentang turunan, ada aturan-aturannya. Gitu. Nah, begitu juga dengan integral, sama halnya.
di matematika akan selalu muncul definisi, teorema, lemma, akibat, banyak sekali istilah-istilahnya. Oke, lanjut. Nah, kemudian teorema. Teoremanya mengatakan bahwa jika F terbatas dan kontinu kecuali di sejumlah terhingga titik pada selang tutup A, B, maka fungsi F itu terintegralkan pada selang tutup A, B. Nah, tadi sudah kita bahas ya, F terintegralkan pada selang tutup A, B ketika apa? Tadi silahkan dilihat lagi. Nih, jika limit partisinya menuju 0 dari sigma FTI delta XI ada, maka F dikatakan terintegralkan. Jadi syaratnya adalah ini, baru F-nya dikatakan terintegralkan. Tapi ada teorema yang mengatakan bahwa, oh dia, kalau kita bisa membuktikan dia fungsinya terbatas dan kontinu, F-nya terbatas dan kontinu, maka fungsi F-nya itu terintegralkan. Maka artinya apa? Kita tidak perlu membuktikan tadi ya limitnya itu, limit partisi menuju 0 sigma FTI delta XI untuk I sama dengan 1 sampai N tadi ada. Kita cukup buktikan kalau F itu terbatas dan F itu kontinu. Maka kita bisa simpulkan bahwa F itu terintegralkan. Seperti itu. Buktinya seperti apa teoremanya? Nah, silahkan kalian coba aja dulu sebagai latihan untuk membuktikan. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa teorema ini bisa ada? Kenapa bisa terbukti? Contohnya, sekarang kita contoh. Kita berbicara tentang contoh. Untuk teorema ini silahkan dibuktikan. Contohnya adalah di sini diketahui kita punya fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Untuk X-nya itu di selang tutup 0 sampai 1. Ini apakah dia kontinu? Y sama dengan X kuadrat, fungsi kontinu? Apa syarat-syarat fungsi kontinu? Silahkan kalian ingat-ingat lagi, pelajar lagi. Kalau enggak, kalian bisa tonton video sebelumnya, sudah ada tentang kekontinuan. Jadi, nah diketahui Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat itu adalah suatu fungsi kontinu ya. Kontinu di titik 0 sampai 1 itu. Nah, akibatnya apa? Berdasarkan teorema, maka dia akibatnya F terintegralkan ya. F itu terintegralkan pada selang tutup 0, 1. Nah, sekarang pertanyaannya, oke, menurut teorema iya, F-nya terintegralkan. Nah, berapa nilai integralnya? Berapa integral tentu dari F itu untuk selang tutup 0 sampai 1 itu berapa? Caranya adalah bisa kita hitung menggunakan tadi limit jumlah Riemann ya. Langsung aja saya tulis di sini integral dari 0 sampai 1 berarti ya. AB kan, ini A, ini B. 0 sampai 1 Fx dx itu sama dengan tadi menggunakan definisi limit dari tadi kan partisi, tadi tulisannya partisi menuju 0. Artinya semakin halus partisinya, semakin kecil kita bagi partisi. Sama aja dengan ketika semakin halus partisinya, semakin kecil kita buat partisi, maka dia partisinya semakin banyak ya. N-nya menuju tak hingga. Nah, N menuju tak hingga dari sigma. Oke. N menuju tak hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai N dari FTI ya.
FTI-nya 1/n dikali delta XI. 1/n. Kenapa 1/n? Karena kita bagi menjadi n selang. Jadi ada 1/n ya. Kalau kita bagi n selang, ingat di sini FTI, ini delta XI. Jadi panjang selangnya berapa ya? 1/n. Dan kita punya artinya seperti ini. Ilustrasinya ini, oh bukan, kurvanya bukan seperti ini ya, sorry. X kuadrat, seperti ini. Ini titik 0, ini titik 1. Nah, sekarang kita bagi menjadi n selang, n partisi. N-nya menuju tak hingga. Kita nggak tahu N-nya berapa. Berarti ini X0 dan ini Xn. Ada sebanyak N partisi nih, yang N-nya menuju tak hingga. Akibatnya panjang partisi setiap ini berapa? Ya 1/n ya. 1/n, 1/n, 1/n. Kalau dijumlahkan 1/n, maka jumlahnya adalah sebanyak N. Makanya di sini adalah 1/n dan 1/n. Lanjut, maka sama dengan limit n menuju tak hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai n. F 1/n apa? Tadi F-nya adalah X kuadrat. Kalau F 1/n artinya 1 kuadrat per n kuadrat ya. Bukan 1 ya. I ya di sini. FTI-nya kan. Ini kan TI, T1, T2, T3, T4 sampai Tn di sini. I kuadrat per n kuadrat dikali 1 per n. Oke, kemudian sama dengan limit n menuju tak hingga dari 1 per n pangkat 3, ini n pangkat 3 sigma I sama dengan 1 sampai n I kuadrat. Ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari 1 per n pangkat 3 I kuadrat, sigma I kuadrat. Kalau kalian cari deretnya, maka kita bisa bentuk nanti di sini adalah n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 per 6. Seperti ini. Dan ini untuk limit n menuju tak hingga dari fungsi ini adalah, kita sama aja dengan, kalau n menuju tak hingga berarti kita aturannya aturan bagi pangkat tertinggi ya. Di sini kita jabarkan aja dulu. Limit n menuju tak hingga dari 1 per n pangkat 3, ini kan jadinya n kuadrat plus n dikali 2n plus 1 dibagi 6. Ini sama dengan limit n menuju tak hingga 1 per n pangkat 3 dikali 2n pangkat 3 ditambah n kuadrat ditambah 2n kuadrat, 3n kuadrat ditambah n per 6. Pangkat tertingginya adalah n pangkat 3 ya. Jadi kita dapatkan di sini 2 per 6 sama dengan 1/3. Jadi kesimpulannya, oh ternyata luas di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat. Ini tadi fungsinya terintegralkan dan luasnya berapa untuk dari selang 0 sampai 1. Luas di sini adalah hampirannya 1/3, mendekati 1/3. Apakah benar 1/3? Silahkan kalian cek kalau nggak percaya. Sampai di situ saya harap kalian mengerti. Tidak mengerti sekarang nggak masalah. Yang penting terus belajar aja. Silahkan ditonton lagi videonya, dicari lagi lebih banyak referensinya, dan dicoba. Yang pasti harus dicoba. Nah, sampai di sini tadi kita mengatakan hanya mencari bahwa suatu fungsi apakah terintegralkan atau tidak di suatu selang dengan melihat apakah fungsi tersebut terbatas dan kontinu tadi ya berdasarkan teorema sebelumnya, kecuali di sejumlah terhingga titik. Nah, untuk fungsi yang lain, fungsi-fungsi yang lebih kompleks lagi, kita memerlukan senjata yang lebih ampuh ya. Ada teorema-teorema lain yang mendukung untuk mempermudah dalam perhitungan integral tentu. Namanya apa? Namanya teorema dasar kalkulus. Jadi ada teorema lagi, namanya teorema dasar kalkulus. Bunyi teoremanya adalah
jika F kontinu dan mempunyai antiturunan. Nah, ingat lagi antiturunan ini. Ada muncul di teorema dasar kalkulus. Antiturunan F pada selang tutup A, B, maka integral AB fx dx adalah FB antiturunan pada B dikurang antiturunan pada A. Sebenarnya kalau kalian perhatikan bahwa teorema ini mengaitkan antara apa? Antara integral tak tentu, ini kan bentuk integral tak tentu, dan ini ya, antiturunan integral tak tentu dengan apa? Dengan integral tentu. Integral tentu kuncinya di mana? Ada selangnya ya, pada selang AB ini. Jadi sebenarnya dia mengaitkan antara integral tak tentu dan integral tentu. Seperti itu. Buktinya seperti apa? Coba kita buktikan ya. Buktinya. Jadi yang kita ketahui apa dari pernyataan teorema ini? Jika F kontinu dan mempunyai antiturunan di F, antiturunan F pada AB. Artinya yang kita ketahui adalah F kontinu dan punya antiturunan. Misalkan di sini F itu kontinu dan mempunyai antiturunan. F pada selang tutup A, B. Nah, maka artinya apa? Artinya F terintegralkan ya. F terintegralkan, maka F di sini terintegralkan pada, ini udah juga ya, pada teorema sebelumnya, pada AB. Dan untuk setiap partisi, karena dia terintegralkan, setiap partisi, misalkan kita partisinya tadi X0, partisinya kan X0 lebih kecil dari X1, X2, sampai Xn-1 sampai Xn yang sama dengan B, ingat selang tutup A sampai B, maka kita punya apa? Apa yang kita punya? Kita punya di sini, tadi kan punya antiturunan F pada AB ya, kita punya FB dikurang FA, itu sebenarnya adalah penjumlahan dari 1 sampai N Fxi dikurang Fxi-1. Ya, jadi FB, ini FB-nya kan Fxn nih. FA-nya apa? Fx0. Jadi sama aja dengan kita mengurangkan Fxi, berarti Fx1 dikurang Fx0 ditambah Fx2 dikurang Fx1. Kemudian nanti kan jadinya saling menghabiskan, tinggallah Fb min Fa ya. Kalau tidak percaya coba kita jabarkan nih. Kita jabarkan yang ini ya. Bedain aja warnanya. Kita jabarkan yang ini. Sama dengan di sini untuk I sama dengan 1, berarti Fx1 dikurang Fx0 ditambah nanti Fx2 dikurang Fx1 nanti ditambah ini Fx3 dikurang Fx2 ditambah seterusnya sampai Fxn-1 dikurang Fxn-2 ditambah Fxn dikurang Fxn-1. Nah, pada dasarnya nanti Fx1 habis dengan ini. Kemudian Fx2 nanti habis dengan ini. Fx3 nanti habis, saling menghabiskan. Fxn-1 habis dengan ini. Nanti ini kan habis dengan sebelumnya juga. Maka nanti kita punya Fxn dikurang Fx0 ya. Fxn sisanya kurang Fx0.
fxn apa? fxn kan fb dikurang fa. Jadi sama aja kan? Sebenarnya fb dikurang fa tadi ya ini. Oke, kemudian kita lanjutkan. Abaikan yang birunya, itu hanya untuk membuktikan aja bahwa bentuk ini sama dengan bentuk ini. Nah, maka sama aja dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. Ini sama aja kita menghitung FTI delta XI ya. Sama aja dengan apa? Dengan jumlah Riemann ternyata. Nah, oleh karena itu, integral A, B, F, X, dx itu sama aja dengan menghitung tadi limit partisi menuju 0 sigma I sama dengan 1 sampai N FTI delta XI itu sama dengan FB dikurang FA. Kan ini nanti sama aja dengan ini. Jadi menghitung integral dari AB fx dx itu sama aja dengan menghitung antiturunan pada B dikurang antiturunan pada A. Itu tentang teorema dasar kalkulus 1. Nah, contohnya. Sekarang kita langsung ke contoh. Contohnya adalah ini. Fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat itu tadi kontinu dan punya antiturunan. Antiturunannya apa? F besarnya apa? Antiturunannya. Ingat ya, ini antiturunan, bukan integral tak tentu. Antiturunan bedanya apa? Nah, silahkan kalian pelajari lagi. Antiturunan dari X kuadrat adalah sepertiga X pangkat 3 ya. Antiturunannya ya, sepertiga X pangkat 3. Pada selang tutup 0,1. Jadi, kalau berdasarkan teorema dasar kalkulus 1 tadi, integral dari 0,1 X kuadrat dx sama aja dengan FB dikurang FA ya. Ini A, ini B. F1 dikurang F0. F1-nya berapa? F1-nya ini sepertiga. F0-nya berapa? 0. Maka di sini integral dari ini 0,1 X kuadrat dx adalah sepertiga. Sama ya tadi dengan menggunakan definisi juga sepertiga jawabannya. Untuk yang lebih umum, ternyata lebih kecil. Untuk yang lebih umumnya, secara lebih umum, untuk R tidak sama dengan negatif 1, maka fungsi dari Fx sama dengan X pangkat R itu punya antiturunan. Antiturunannya apa? Fx-nya adalah X pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 antiturunannya pada selang tutup A, B. Ini juga pada A, B, maka integral dari AB untuk Fx-nya adalah X pangkat R dx adalah FB dikurang FA tadi ya. FB-nya apa? B pangkat R plus 1 per R plus 1 dikurang A pangkat R plus 1 per R plus 1. Benar ya? Nah, jadi sama dengan B pangkat R plus 1 dikurang A pangkat R plus 1 dibagi R plus 1. Jadi ini bentuk umumnya kalau integral X pangkat R dari A sampai B, ternyata integral tentunya adalah B pangkat R plus 1 dikurang A pangkat R plus 1 per R plus 1. Oke, itu tentang integral tentu. Jadi tadi kita sudah belajar tentang definisi integral tentu, kemudian teorema yang mengatakan kapan satu fungsi itu terintegralkan, dan yang terakhir yaitu membahas tentang teorema dasar kalkulus 1, yaitu untuk mempermudah kita ya dalam perhitungan integral tentu. Untuk video ini sampai di sini dulu. Silahkan kalian pahami, kalian cermati dengan baik definisinya, teoremanya, dan cara perhitungannya.
Dan pelajari juga video sebelumnya supaya kalian lebih paham, diulang terus, dipelajari terus, dicari terus referensi-referensi lainnya. Sekian dulu untuk video hari ini, video kali ini. Terima kasih sudah menonton, selamat belajar. Nanti kita akan bahas lagi tentang materi integral atau latihan soal terkait integral suatu fungsi. Terima kasih.